Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kali ini aku ingin menunjukkan ya kemiripan sebagian isi kitab Bible dengan kitab agama-agama lainnya ya. Nah, aku kembali merujuk kepada buku Bible Myths and Their Parallels in Other Religion, karya T.W. Duane. Nah, kali ini aku ingin membahas mengenai bab 15. The Divine Child Recognized and Presented with Gifts. Anak Tuhan atau anak yang mempunyai sifat ketuhanan itu dikenali dan diberikan beberapa hadiah. Oke, kita masuk ke bahasannya. Nah, di sini bisa dilihat, ini berdasarkan kitab Matthew ya. Di sini ada 3 catatan kaki yang akan kita bahas. Nah, ini adalah salah satunya, yaitu ini adalah ayat kitab Matius 2 ayat 2 ya. Kita bacakan dalam bahasa Inggrisnya. And when they were come into the house not stable, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worship him. And when they had opened the treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Oke, itu adalah kitab Matius 2 ayat 2. Coba kita baca kitab Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Selain itu, pernyataan ini sesuai dengan, atau teks ini ya dalam bahasa Inggris ini sesuai dengan ayat di kitab Matius pasal 2 ayat 11 ya. Kita bisa lihat kitab Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Oke, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, ini ayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di sini ya, terjemahannya ya. Nah, kemudian di catatan kaki berikutnya yaitu ini ya, catatan kaki yang merujuk kepada Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Nah, kita bacakan dulu yang bahasa Inggrisnya. Let us go to Bethlehem and see this thing which is come to pass, which the Lord had made known to us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in the manger. Ya. Nah, kita lihat ini adalah kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Kita lihat, kita baca ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Oke. Nah, kita kembali. Nah, cerita mengenai kelahiran bayi Yesus ini juga sejalan atau mirip dengan cerita
kelahiran bayi Krishna, seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab agama Hindu ataupun kitab-kitab sejarah bangsa Hindu ya, atau bangsa India. Salah satunya adalah ini ya, pernyataan ini ya. Salah satunya yaitu aku langsung terjemahkan aja ya. Ini berhubungan dengan legenda Krishna di mana anak Tuhan atau Tuhan anak tersebut ditimang di antara para gembala yang pertama kali mengetahui perbuatan yang mengagumkan, yang luar biasa ya dari si anak tersebut ya. Dan seterusnya bisa dibaca. Di sini ada catatan kakinya ya. Dia ini menuju ke ini ya, History of Hindustan, volume 2, halaman 256, 257 dan 317. Jadi untuk membuktikan kemiripan ini kita akan langsung cek ya ke kitab sejarahnya. Sekarang kita buka kitab History of Hindustan. Nah, ini volume 2 ya. Ini tampilannya. Nah, nih, History of Hindustan, Its Arts and Its Science. Oke, sekarang kita lihat itu ada di halaman 256, 257 dan 317. Oke, ini halaman 256 dari buku History of Hindustan tersebut. Oke, langsung aku bacakan terjemahannya ya. Krishna mereka yang agung, seperti yang dikatakan oleh Sir William Jones ya. Menurut bangsa India, dia menjalani hidup yang sangat luar biasa dan kondisi yang tidak bisa dimengerti. Dia adalah anak dari Devaki dan Vasudeva, tetapi kelahirannya dirahasiakan karena takut pada penguasa yang bernama Kansa, yang mana diperkirakan bahwa seorang anak yang lahir pada masa itu, dari keluarga itu, anak itu akan menghancurkannya. Karena itu, anak tersebut atau Krishna diasuh di Mathura oleh seorang pengembala yang jujur yang bernama Nanda, atau mungkin arti Nanda ini adalah bahagia ya, happy, dan istrinya yang ramah bernama Yasoda yang seperti Pels lainnya ya. Pels ini sudah aku cek di beberapa kamus, mungkin artinya yang paling mendekati adalah anak muda ya kalau dari kamus-kamus tersebut. Tapi secara dari sisi agama Hindu mungkin ada arti khusus, aku tidak tahu ya. Aku ulangi ya, seperti Pels lainnya, dia disibukkan dengan padang rumput dan usaha susunya. Jadi si Nanda dan istrinya Yasoda ini punya perusahaan susu ya. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya, isi dari halaman 256 ini. Kemudian kita menuju ke halaman 257 ya, sampai di kalimat ini ya. Krishna was not less heroic than lovely. Krishna selain cakep atau ganteng atau berparas bagus, juga heroik. Dan ketika dia masih kanak-kanak, dia membunuh seekor ular yang mengerikan yang bernama Kalija. Kemudian dia juga membunuh raksasa dan monster, dan seterusnya. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian masih di kitab History of Hindustan volume 2 ini, seperti yang dirujuk oleh buku ini ya, itu di halaman 317. Halaman PDF-nya itu ada di halaman 343. Nah, ini halaman 317 dari buku ini ya. Oke, sekarang aku bacakan di paragraf keduanya di halaman 317 ini ya. Segera setelah kelahiran Krishna, Logos yang suci, atau nabi bangsa India yang bernama Narad, karena mendengar kemasyhuran dari bayi Krishna, dia melakukan kunjungan ke pihak yang dianggap sebagai ayah dan ibu Krishna di Gokul. Kemudian dia mengamati bintang-bintang, konsultasi pada buku primbon, kemudian memeriksa atau membaca garis tangannya, karena bangsa India pada masa itu sering mempraktekkan chiromancy ya, atau bisa mungkin bacanya seperti itu, chiromancy, yaitu peramalan garis tangan ya, dan menyatakan bahwa Krishna adalah orang yang turun dari surga atau berasal dari surga, dan seterusnya bisa dibaca di halaman 317 ini. Kemudian kita kembali ke buku
Bible Myth tadi ya, Bible Myth and their parallels. Oke, kita klik ini. Oke, kemudian ya, tadi bagian ini sudah kita buktikan bahwa di kitab History of Hindustan itu ada cerita yang mirip dialami oleh Yesus Kristus ya saat masih bayi. Nah, kemudian ya kalimat berikutnya ini ya, not only was Krishna adored by the shepherd and magi and received with divine honors, but he was also presented with gifts. These gifts were sandalwood and perfume. Ya, ini ada catatan kakinya yaitu di ini ya, buku Ancient Faith atau kitab Ancient Faith volume 2 halaman 353. Oke. Sekarang kita menuju ke kitab Ancient Faith. Nah, ini ya. Judulnya Ancient Faith Embodied in Ancient Names. Kira-kira artinya adalah kepercayaan-kepercayaan zaman dulu ya, atau zaman awal yang termaktub di dalam nama-nama kuno ya, bisa dibilang seperti itu ya terjemahannya ya. Or an attempt to trace the religious belief, sacred rites and holy emblems of certain nation, atau usaha untuk menelusuri kepercayaan religius, kemudian ritual-ritual suci dan emblems yang suci ya. Emblems ini artinya kayak pernak-pernik ya, atau bisa juga disebut sebagai lambang yang suci dari bangsa-bangsa tertentu. Ini karya atau terjemahan oleh Thomas Inman, volume 2. Kemudian kita menuju ke halaman 353 seperti yang disarankan oleh buku Bible Myth tadi ya. Halaman 353 itu ada di halaman 377 dari dokumen PDF-nya ini. Oke, ini halaman 353 ya. Nah, aku bacakan. Amongst sacred offerings was myrrh. Oke, mirip ya. Aku bacakan langsung terjemahannya. Di antara persembahan suci adalah myrrh atau mur ya. Bahasa Yunaninya adalah Smurna yang memberikan kita petunjuk tentang asal kata Smyrna, yang merupakan sebab kenapa mur atau myrrh adalah salah satu persembahan kepada perawan sorga. Termasuk di dalamnya Miriam, Maria, atau Mira, dan juga anaknya. Nah, ini sesuai dengan kitab Matius 2 ayat 11 ya, seperti yang sudah kita bacakan sebelumnya. Tetapi, di antara benda-benda lain yang dipersembahkan kepada dewa-dewa seperti Asher dan Ishtar adalah kue atau patung lilin yang merupakan simbol dari organ tubuh laki-laki atau perempuan. Hal tersebut diperkenalkan dalam bahasa Ibrani sebagai mar ya. Dan mir itu adalah benda suci bagi dewi-dewi atau dewa. Sama seperti Valaris yang suci bagi Venus ya. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Kemudian di sini ya, such offerings were made to the infant Krishna. Persembahan seperti itu juga dilakukan kepada bayi Krishna ketika dia berada di pelukan tangan ibunya, Maya. Seperti yang ada di gambar 30 berikut ini, yang dikopi dari Moores Hindu Pantheon. Oke, kita lihat gambarnya, ini gambar 30. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, gambarnya ini mungkin kita pernah melihat ya, kita pernah mengenal gambar seperti ini, yaitu gambar Bunda Maria dengan bayi Yesus ya. Nah, bahkan gambar-gambarnya pun ya mirip gitu. Jadi dari beberapa paparanku tadi kembali terbukti ya bahwa terdapat kemiripan yang nyata antara kisah-kisah yang berhubungan dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam Bible, terutama di kitab Matius dan Lukas tadi ya, dengan kisah kelahiran tokoh agama Hindu yang bernama Krishna yang tertulis di dalam kitab-kitab yang berhubungan dengan agama ataupun sejarah Hindu ataupun sejarah budaya India. Karena kitab-kitab yang berhubungan dengan agama dan sejarah tradisi Hindu lebih dahulu ada daripada kitab Bible milik umat Kristen. Kembali ke pertanyaannya ya, apakah ini bisa makin mempertegas pertanyaan bahwa sebagian isi Bible itu menjiplak kitab-kitab Hindu? Hayo, adakah Kristen yang bisa menjawab dan mengklarifikasi hal ini?
Oke, demikian ya teman-teman videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan kita mengenai kemiripan-kemiripan yang ada antara sebagian isi kitab Bible dengan kitab-kitab agama sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channelku ini jika bermanfaat dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.